Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri dengan NIM 20210510118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individual saya tentang teori Schneider. Oke, selanjutnya, jika saya menjadi dubes RI untuk Malaysia dengan keputusan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, langkah yang akan saya ambil yaitu sebelumnya izin menjelaskan terlebih dahulu pada 1969 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia dan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ini merupakan sebuah peristiwa perang yang disebabkan oleh persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang menjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Alasannya karena Indonesia menganggap bahwa negara ini mendirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara dan perang ini diawali dengan keinginan Federasi Malaya sehingga lebih dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun, keinginan pihak Malaysia ini diketahui tidak sesuai dengan persetujuan Manila yang tertulis di Konferensi Manila itu. Keinginan Federasi Malaysia tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini dikenal sebagai boneka Inggris sehingga Indonesia itu menolak ajakan untuk penggabungan federasi. Nah, di sini ada kolonialisme dan imperialisme yang membentuk baru dukungan terhadap gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Kemudian muncullah konflik konfrontasi itu, dan untuk menganalisis model Schneider, kita harus menentukan faktor eksternal dan internal terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor internal yang berasal dari Indonesia sendiri, yaitu mendorong pemerintah Indonesia ini menerapkan keputusan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia yang dilihat dari kondisi domestik Indonesia seperti kondisi atau situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Faktor internal ini mendorong pemerintah Indonesia menerapkan keputusan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama yaitu tujuan Indonesia menolak pembentukan tersebut karena mencapai kestabilan politik, kemajuan ekonomi, dan mekeriahakan wilayah Asia. Kemudian pembentukan tersebut dapat mengancam kemerdekaan Indonesia sehingga pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia terputus. Faktor kedua yaitu rencana ditentang oleh Presiden Soekarno yang berpendapat bahwa konsolidasi Malaysia hanya menambah kontrol Inggris di kawasan dan mengancam kemerdekaan Indonesia. Terus faktor ketiga yaitu melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi di Indonesia terhadap Malaysia. Faktor yang keempat yaitu Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Yang kelima yaitu memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia sehingga pada saat itu Malaysia dan Indonesia telah terjadi peperangan. Faktor selanjutnya yaitu pasukan dari Regimen Askar Melayu Dirajat berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia sehingga ratusan perusuh tersebut di kedutaan Singapura di Jakarta itu rumah diplomat kejadian itu di rumah diplomat Singapura sehingga terbentuklah pasukan gitu yaitu menumpas juga pasukan Gerakan Umum Kepolisian Indonesia. Terus yang ke-8 yaitu militer Indonesia berkekuatan kurang lebih dari 5.000 orang sehingga Indonesia memiliki pasukan militer yang banyak sehingga dapat menentang ajakan federasi oleh Malaysia itu sendiri. Yang ke-9 yaitu Jenderal Soeharto itu memegang kekuasaan di Indonesia setelah adanya gerakan 30 SPKI itu dan setelah kejadian Jenderal Soeharto memegang kekuasaan tersebut,
konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia ini telah usai, dan yang ke-10 yaitu keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia yang berkurang sehingga peperangan ini pun mereda. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ini sudah cukup mereda. Terus untuk faktor eksternal yaitu ada beberapa faktor eksternal yang mendorong pemerintah ini menerapkan keputusan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, yang dilihat juga dari kondisi ekonomi dan politik internasional luar negeri Malaysia. Dan faktor eksternal ini antara lain yaitu penyatuan Federasi Malaysia, karena Malaysia ingin Indonesia itu bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Yang kedua yaitu karena jajahan Inggris yang beredar di Asia Tenggara, sehingga Malaysia ini beranggapan ingin bergabung dengan Indonesia. Yang ketiga yaitu Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, dan federasi ini membentuk Federasi Malaysia. Sudah dijelaskan tadi seperti halnya keinginan Malaysia ingin menggabungkan Indonesia ke dalam Federasi Malaysia. Dan yang keempat yaitu demonstrasi anti-Indonesia atau muncul di Kuala Lumpur pada tanggal 17 September 1963. Dan demonstran ini tidak terima terhadap Presiden Soekarno. Dan yang kelima yaitu para demonstran ini menginjak-injak lambang negara Indonesia. Kemudian yaitu yang keenam, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta, sehingga faktor eksternal ini terbentuk karena adanya sikap dari Malaysia yang membakar kedutaan Britania di Jakarta, sehingga terjadilah konfrontasi Malaysia dan Indonesia, Malindo. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tabel dari model Schneider. Yang pertama yaitu ada A, internal setting decision making, yaitu di non-human environment, yaitu ada penolakan pembentukan Federasi Malaysia. Dan yang kedua yaitu society-nya di sini melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia setelah diingkari, sehingga ada beberapa masyarakat atau masyarakat sipil yang ikut serta terlibat di dalam konfrontasi Malindo, Malaysia Indonesia. Terus yang ketiga yaitu human environment. Kulturnya di sini mengambil militer Indonesia ini memiliki kekuatan 5.000 orang dan membentuk pasukan gerilya, pasukan umum gerakan kepolisian. Terus selanjutnya yaitu memproklamirkan gerakan Kenyang Malaysia. Dan yang kelima, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang itu sendiri. Kemudian yang bagian B, social structure and behavior. Yang pertama yaitu major common value orientation. Di sini terdapat pengancaman kemerdekaan RI dan mempertahankan kemerdekaan RI Indonesia. Yang kedua yaitu major institutional pattern, atau di sini mempunyai alat dan kelengkapan untuk mencapai tujuan Indonesia terhadap Malaysia, sehingga dan dari alat dan kelengkapan untuk mencapai tujuan ini ada juga pola perilaku terhadap aktivitas masyarakat yang tidak ingin negara Indonesia ini diinjak-injak. Terus yang ketiga yaitu ada major characteristic of sosial. Di sini ada kesadaran bersama pada nilai dan norma yang berlaku dan perasaan solidaritas. Di sini telah dijelaskan tadi Malaysia ini mengingkari janji, sehingga ada social structure and behavior di dalam Indonesia. Yang keempat yaitu role differentiation and specialization, yaitu penggolongan negara untuk membentuk federasi peranan sosial itu, yaitu Federasi Malindo. Terus yang kelima,
group and kind and function. Di sini ada beberapa keinginan Indonesia untuk melakukan perang tersebut sehingga terdapat kehidupan bermasyarakat dan Indonesia ini menerapkan politik bebas aktif. Terus selanjutnya yaitu external certain decision making. Yang pertama yaitu mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Yang kedua other cultures, yaitu Inggris mencoba menggabungkan koloni Kalimantan dengan Indonesia agar membentuk Federasi Malindo. Yang ketiga yaitu other society. Other society-nya yaitu jajahan Inggris beredar di Asia Tenggara, dan yang society organization and function state government action, yaitu telah munculnya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur sehingga Indonesia itu mengambil decision making mengenai penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malindo. Yang keempat yaitu mengenai decision making. Decision making di sini mengenai penyelesaian konflik dan normalisasi Indonesia dengan Malaysia. Setelah itu, Jenderal Soeharto yang tergabung dan memegang kekuasaan setelah G30 SPKI ini, dan sehingga keinginan Indonesia untuk berperang ini mereda dan diumumkan pada konferensi di Bangkok sehingga perang ini telah usai. Terus action dari decision maker ini sendiri yaitu memulihkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia, perdamaian dan penandatanganan persetujuan Bangkok sehingga akhirnya terjadilah penyelesaian konflik itu dan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Di sini melalui persetujuan kedua negara tersebut sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik tersebut pada tanggal 28 September 1966. Indonesia ini kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Terima kasih penjelasan mengenai teori Schneider. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.